Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah kita bersama saat pagi hari ini. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan dengan pujian Kaulah segalanya dalam hidupku. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Karena Engkau Tuhan kami yang menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dalam hidup
di surga. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami berharap kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu tetap menjadi milik dan bagian kami, Bapa. Dan kami berjanji untuk selalu mengasihi-Mu dan untuk selalu memuliakan Engkau dalam hidup kami, apapun kondisi dan keadaan kami. Kami akan tetap percaya dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua pada pagi hari ini, Tuhan. Seluruh umat-Mu yang memberikan diri, mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu dalam ibadah kami saat ini. Urapan Allah ada pada kami semuanya, dan berkat Allah turun melimpah buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Apapun kondisi kita dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana baik Tuhan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau baik. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya, amin, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan pun tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, dicoba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Benar, saudara. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Walau kadang sepertinya kok begini ya, kok seperti ini ya, itu menurut kita. Tapi menurut Tuhan itulah yang terbaik untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Apapun keadaan kita, kondisi kita, dan apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan akan tetap menyertai dan melingkupi kita sepanjang masa selama saudara dan saya percaya dan taat setia kepada Tuhan. Lingkupiku, kita mau menyambut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menyertai kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau melindungi kami, Kau menyertai
percaya Engkaulah Allah kami. Engkau akan membawa kami terbang tinggi melewati badai kehidupan ini Tuhan. Engkau akan membawa kami terbang bersamamu dan kami akan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama dimanapun umat jemaat berada. Biarlah mereka mendengar firman Tuhan, mengikuti ibadah ini dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, amin. Ya, doa dan harapan kita bersama, kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu, saya coba bacakan ayat ini kepada kita dengan tertulis seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sedikit saya menyinggung latar belakang dari penulisan ini. Kitab Tesalonika ini, baik Tesalonika 1 maupun 2, adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu bersama, Rasul Paulus adalah salah satu tokoh dalam perjanjian baru yang sangat fenomenal. Bahkan namanya cukup dikenal oleh bapak-bapak gereja dan orang-orang Kristen. Karena apapun yang dilakukan selalu menjadi buah sorotan, menjadi buah bibir. Karena Allah memakai dia dengan luar biasa sehingga Injil tersebar ke berbagai negara. Bapak Ibu, Paulus itu memiliki kegiatan pelayanan penginjilan dengan 3 tahap. Alkitab sering mencatat perjalanan Paulus yang pertama, pelayanan Paulus yang kedua, pelayanan Paulus yang ketiga, atau disingkat dengan perjalanan pelayanan Paulus yang pertama, 2 dan 3. Ketika Paulus sedang menjalankan tugasnya, fungsinya sebagai hamba Tuhan, dalam hal ini sebagai penginjil, dalam perjalanan pelayanan yang kedua, dia berkunjung ke Tesalonika, ke kota Tesalonika. Di kota itu ada sekelompok orang percaya, orang Kristen, bahkan oleh kalangan tertentu mengatakan orang-orang suci, atau orang yang percaya kepada Tuhan, yang berlatar belakang dari negara-negara barat, dari Eropa. Tetapi di daerah itu juga ada juga kelompok orang penganut agama Yahudi, di mana penganut agama Yahudi ini dominan masih berpegang kepada Taurat. Tetapi tidak sedikit juga orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Ketika Paulus datang ke Tesalonika, ternyata kehadiran Paulus ini tidak dikehendaki oleh pemimpin-pemimpin Yahudi.
tidak diharapkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi Paulus sudah sampai di Tesalonika. Dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang di sana, supaya mereka tetap mempertahankan imannya sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ternyata oleh pemimpin-pemimpin Yahudi memiliki satu niat jahat, mereka bersekongkol menggandeng orang-orang jahat untuk membuat sebuah kerusuhan, membuat satu keributan di daerah itu, supaya mereka bisa menuduh Paulus menjadi penyebabnya. Mereka bisa memfitnah Paulus menjadi penyebabnya. Dan akhirnya Paulus mau disidang di tokoh-tokoh atau penguasa pada waktu itu. Ternyata ketika mereka bersekongkol dengan penjahat untuk menangkap Paulus, menghadapkan Paulus, ternyata Paulus sudah mengetahui terlebih dahulu niat jahat itu, dan sekelompok orang sudah menyuruh Paulus untuk meninggalkan kota Tesalonika, sehingga mereka tidak menemukan Paulus. Tapi kelompok yang tidak senang dengan Paulus menemui siapa yang menampung Paulus. Ternyata apa yang mereka tuduhkan tidak terbukti, dan orang yang menampung Paulus akhirnya dilepaskan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Orang Kristen yang ada di situ juga menjadi sasaran kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan. Pada waktu jemaat yang ada di Tesalonika sedang mengalami satu intimidasi, penganiayaan, Paulus yang sudah keluar dari Tesalonika dan sedang berada di kota Korintus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Isi suratnya itu, di mana isi suratnya itu intinya menguatkan, meneguhkan iman jemaat itu supaya mereka bisa bertahan sampai Tuhan, sambil menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Apa isi pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus? Itulah yang kita baca tadi. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 ada 7 hal yang ingin saya sampaikan. Nasihat Paulus ini dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Saudara, alasan Paulus mengatakan tetap bersukacita itu karena Tuhan. Jadi kalau berbicara masalah bersukacita atau senang, orang bersukacita itu ada berbagai alasan. Dia bersukacita senang karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Ada orang bersukacita karena dia sukses, lulus dari pekerjaan, atau mungkin masih banyak faktor yang lain bersukacita. Jadi itulah alasan orang bisa saja bersukacita. Tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena mereka harus bersukacita karena mereka sudah di dalam Tuhan. Bayangkan kalau mereka bukan di dalam Tuhan, mungkin keadaan berbeda. Itulah salah satu alasan Paulus kenapa dia bersukacita. Bahkan alasan Paulus ini juga ternyata tidak bisa secara serta-merta berjalan begitu saja. Dia tidak hanya mengatakan begitu saja. Ternyata tokoh di dalam perjanjian lama pun memberikan satu gambaran, memberikan satu keadaan bagaimana kalau orang itu bersukacita. Di dalam kitab Mazmur dikatakan demikian. Daud juga pernah berkata, orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Mazmur pasal yang ke-64 ayat 11. Jadi orang benar itu berarti orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih, kita harus bersukacita karena kita sudah berada di dalam Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau posisi saya dan posisi saudara sedang berada di istana presiden, senang enggak? Saya yakin pasti senang. Kenapa? Karena kita berada di istana dan ketemu dengan orang penting dalam
hidup kita, dalam negara ini. Nah, itulah alasan Paulus bersukacitalah, karena alasannya adalah di dalam Tuhan. Orang benar bersukacita di dalam Tuhan. Jadi masalah atau penderitaan tidak menjadi penghalang saya dan saudara bersukacita. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika, sekalipun mereka sedang berada dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan karena ada aniaya, tidak akan mengurangi sukacita mereka. Orang yang bersukacita adalah orang yang bersemangat. Firman Tuhan juga pernah mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung kesulitannya. Jadi sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan, tapi kalau kita bersukacita karena alasan Tuhan, maka kita menjadi kuat. Yang kedua, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dikatakan tetaplah berdoa, tentu semua kita tahu salah satu aktivitas rohani saya dan saudara adalah berdoa. Cuman persoalannya, orang berdoa ada yang sekali sehari, ada yang sekali seminggu, ada yang sekali sebulan, ada yang sekali setahun. Bahkan ada sama sekali tidak berdoa, padahal dia sudah di dalam Tuhan. Terus bagaimana? Berdoa berapa kali? Kalau kata dari ayat ini, tetaplah berdoa, itu memberikan isyarat, jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa. Tidak ada batasan waktu berapa kali kita berdoa. Setiap saat ada kesempatan kita berdoa. Kenapa? Berdoa itu seperti napas. Seperti napas kehidupan. Kalau saya dan saudara bernapas, baru saudara dan saya hidup. Coba kalau bernapas sesekali saja. Jangankan dulu sekali berapa detik. Coba bernapas sekali 5 menit bernapas. Kira-kira apa yang terjadi? Lambat ataupun cepat, kita akan mati. Tarik nafas. Habis itu berhenti. Tunggu 5 menit. Saya pastikan dalam tempo sesingkat-singkatnya rumah sakit terbuka buat kita. Karena itu berdoa juga seperti itu, ibarat napas kehidupan rohani kita. Karena itu tetaplah berdoa. Karena itu juga sarana penghubung saya dan saudara dengan Tuhan. Sarana komunikasi saya dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, kita harus melakukannya. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya yakin hidup saya dan hidup saudara di dunia ini tidak selamanya indah. Tidak selamanya dalam keadaan baik. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Bahkan ada orang pernah mengatakan hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada orang mengucap syukur kalau keadaan baik-baik semua. Tapi bagaimana kalau keadaan hidup kita dalam keadaan tidak baik? Masih mampukah kita mengucap syukur? Jadi alasan Paulus mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mendorong jemaat di Tesalonika dan termasuk kita semua mengucap syukur. Yang pertama, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ada kehendak kemauannya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya kemauan, kita belajar mengucap syukur. Respon kita terhadap sebuah masalah, kita bisa menerima keadaan itu, kita bisa mensyukuri keadaan itu, karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah mengomel, jangan pernah menyalahkan, jangan pernah mencari kambing hitam. Siapa menjadi penyebab masalah itu? Tapi lebih baik kita belajar mengucap syukur. Yang keempat, janganlah padamkan roh. Jadi kita tahu bersama, roh dari Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Jadi dialah yang selalu mengingatkan kita, memberikan sukacita kepada kita, dan seterusnya. Yang keempat, yang kelima adalah jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Nubuat itu adalah satu firman Tuhan atau satu pemberitahuan bisa datang dari Tuhan melalui seseorang, memberitahukan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang, kelompok, ataupun kepada sebuah negara.
Jadi jangan pernah kita menganggap remeh, karena nubuat itu bagian yang tidak terpisahkan dari cara Allah menyampaikan apa maksud dan kehendak Tuhan. Yang kelima, yang keenam adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu di dunia ini boleh kita lakukan, tetapi tidak selamanya, tidak semua itu mendatangkan manfaat. Bahkan kadang-kadang ada orang kelihatannya baik, ternyata niatnya jahat. Jadi perlu diuji. Dan kalau memang sesuatu itu baik, mari kita pertahankan. Yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Iblis sedang melakukan besar-besaran, melakukan aksi yang begitu besar-besaran di dunia saat ini. Bahkan dia bisa melakukan dengan vulgar, dengan cara yang luar biasa. Bahkan kita pun bisa dipakai menjadi senjata, menjadi alatnya. Bagaimana sikap kita? Saya boleh katakan, firman Tuhan juga mengatakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Begitu kita memberikan kesempatan kepada iblis, iblis akan menyambut dengan senang hati. Seperti Yudas ketika menyerahkan Yesus untuk dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, terutama para pemuka agama dengan senang hati menyambutnya. Karena selama ini sudah dinanti-nanti kapan Yesus bisa mereka eksekusi. Yudas dipakai iblis. Saya dan saudara bisa dipakai oleh iblis. Karena itu jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena iblis selalu siap dengan senang hati menyambut. Begitu iblis akan menguasai hidup kita, percayalah, keadaan akan lebih buruk. Karena itu bertobat sebagai anak Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti tema yang saya sampaikan kepada kita semua, itu bersyukur dalam segala hal. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, percayalah dan terimalah, itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Jangan pernah mengomel, jangan pernah mencari kambing hitam, tapi terimalah itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Allah. Kalau kita belajar bersyukur, maka kita sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Kita sedang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan, pujian yang terakhir. Kita nyanyikan pujian ini, Ku bersyukur Bapa, dan kita nyanyikan sekali dan rasanya 2 kali. Setelah itu kita akan akhiri dengan doa kepada Tuhan. Haleluya.
Menjadi doa kami bersama kepada Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu kepada kami, sekalipun dalam keadaan yang tidak menentu, Engkau mendorong dan menasihati kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus, supaya kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan itu terjadi kepada jemaat-Mu di Tesalonika, dan terjadi juga kepada kami. Dimanapun anak-Mu berada saat ini, Tuhan, ingatkan dan sadarkan mereka betapa mereka penting di mata Tuhan, karena mereka sudah di dalam Tuhan, supaya dapat melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Yang lemah kuatkan, yang susah hidupkan, yang sakit jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Ini doa kami sampaikan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, menjelang siang, shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.